Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka setelah tadi kita memuji Allah dan bersalawat untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus dari masjid yang mulia ini, dari ketua DKM-nya dan pengurus yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya persatu-persatu, kemudian juga dengan atau kepada ikhwah Bali Mengaji, karena mereka kajian kita di pagi hari ini ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka semua dengan pahala yang besar, dan Allah berkahi mereka dalam hidup mereka, keluarga mereka, dan waktu mereka. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, tema kita di pagi hari ini tentang mewaspadai perangkap syaitan. Dimulai dari awal penciptaan. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian Allah menciptakan iblis dari api. Dan Allah menciptakan nabi kita atau orang tua kita Nabi Adam alaihi salam dengan tanah. Kalau kita lihat tiga unsur ini, kata ulama, unsur yang paling utama adalah unsur yang dengannya malaikat diciptakan, yaitu dengan api. Tetapi subhanallah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Allah ciptakan Nabi Adam dengan tanah, Allah bekali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala setelah itu perintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Mereka tidak sanggup menyebutkan dan disebutkan sama Nabi Adam alaihi assalam. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa ilmu itu sangat utama. Allah mengangkat derajat hambanya dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah 11. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah, di ayat yang saya kira kita hafal, rata-rata kita hafal, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, maka dia termasuk orang yang kafir. Allah hukumi
iblis termasuk orang yang ingkar. Pertanyaannya, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kenapa iblis ada di barisan malaikat? Ada beberapa jawaban, ada yang mengatakan iblis dari malaikat. Tapi yang tepat, iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis dari golongan jin. Dan ini Allah nyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ayatnya mirip awalnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, kata Allah. Iblis itu bagian golongan dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dan iblis mengingkari, memaksiati, berbuat fasik, tidak mau nurut akan perintah Rabb-Nya. Iblis dari bangsa jin, tapi Allah muliakan di saat itu. Kenapa? Karena subhanallah, ulama menyebutkan bahwa iblis itu orang atau makhluk Allah, termasuk ahli ibadah saat itu. Allah angkat derajatnya, dekat. Tetapi ada satu penyakit yang ada pada iblis, dan ini dosa yang pertama yang Allah maksiati di langit, yakni kibr, dosa kesombongan. Yang dengan kesombongan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan iblis menjadi makhluk yang sehina-hinanya. Allah keluarkan dari surga, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Shad ayat 75, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sombong atau engkau termasuk orang yang atau makhluk yang mau meninggikan diri? Kemudian ia berkata di surat Al-A'raf, Allah sebutkan di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-12, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, karena kesombongan iblis, Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga. Allah hinakan. Maka dari sini kita harus mewaspadai tentang sifat sombong. Sombong ini, hadirin hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, sifat yang bisa menghalangi kita atau siapapun untuk masuk surga, walaupun sebesar biji dzarrah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, iblis karena sombong dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi dari sejak itu iblis ingin menyesatkan Adam dan keturunannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada Nabi Adam dan istrinya agar tidak tergoda dengan iblis. Allah taala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-19, juga bisa kita lihat dari surat Thaha nanti ayat ke-117 sampai 119. Di surat Al-A'raf ayat 19 Allah taala berfirman, wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kau mau di surga.
Tapi satu kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Kalau kau mendekati pohon ini, kau makan, engkau menjadi orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Adam dan ibunda Hawa dari godaan iblis. Allah berfirman di surat Thaha ayat 117, "Ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh engkau, musuh dari istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sekali-kali iblis bisa mengeluarkan kamu berdua dari surga. Niscaya engkau menjadi orang yang celaka, sengsara. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Di surga engkau tidak akan pernah menjadi orang yang kelaparan, tidak juga bertelanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau tidak kehausan dan engkau tidak terkena sinar matahari. Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa jangan sampai tergoda sama bisik rayu iblis. Nah, iblis ternyata menggoda Nabi Adam dan ibunda Hawa. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ini. Allah berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." Syaitan membisikkan-bisikan yang jahat kepada Adam dan Hawa. Kemudian syaitan itu membisikkan itu untuk menampakkan aurat keduanya. Dan syaitan berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Tidaklah Rabb kalian berdua, maksudnya tidaklah Allah, kata iblis, melarang kalian berdua dari makan buah pohon ini, melainkan kalian berdua supaya tidak menjadi dua malaikat atau tidak menjadi kekal di sorga. Ini bisikan dari iblis kepada Adam dan Hawa. Dan ajibnya, ikhwah yang Allah muliakan, iblis bersumpah akan hal itu. Allah berfirman, wa qasamahuma, dan iblis pun bersumpah kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku betul-betul memberikan nasihat yang tulus kepada kalian berdua. Tentang sumpah iblis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, gharrahuma bil yamin, iblis menipu ayah kita dan ibunda Hawa dengan sumpahnya. Wa kana Adam yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiban. Dan Adam waktu itu meyakini atau mengira, karena dhon bisa diartikan dengan yakin, bisa juga diartikan dengan mengira. Adam menyangka bahwa tidak ada seseorang atau makhluk Allah satupun yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan. Ternyata iblis bersumpah untuk membohongi Adam dan Hawa. Fagharrahuma biwaswasatihi wa qasamihi lahuma, sehingga iblis menipu Adam dan Hawa
dengan bisikan jahatnya dan dengan sumpahnya. Wa qasamahuma, subhanallah. Ada ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat, hadirin hadirat, makhluk bersumpah atas nama Allah tapi untuk menipu, untuk menjatuhkan orang, untuk membinasakan orang, itu ada. Dan itu dimulai oleh iblis. Jadi kalau ada orang yang bersumpah untuk menipu, itu ngikuti iblis itu Bapak Ibu. Ya. Dan itu ternyata ada. Dan awal yang bisa melakukan ini adalah iblis. Sampai Adam tertipu. Adam nggak tahu kalau ada yang bersumpah atas nama Allah, Zat yang Maha Agung, bersumpah untuk kebohongan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian singkat ceritanya Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu memakan buah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah sebutkan di surat Thaha. Allah sebutkan di surat Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan memberikan bisikan jahat kepada Nabi Adam. Qal, iblis berkata, ya, iblis ini bapak atau nenek moyangnya syaitan atau nenek moyangnya jin, ya. Syaitan ini maaf, dia sifat, ya. Jadi semua yang membangkang dan yang dijauhkan dari rahmat Allah itu syaitan. Dan syaitan ada dari kalangan manusia dan dari kalangan jin sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Iblis berkata, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepada engkau syajarah khuldi, pohon kekekalan. Jadi yang menamakan pohon larangan itu adalah iblis ternyata Bapak Ibu. Makanya orang sering menyebutnya dengan buah khuldi, padahal yang ngasih nama siapa? Iblis, ya. Syajaratul khuldi, ini pohon kekekalan nih, kata iblis. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah hancur binasa. Nah, kemudian singkat ceritanya dimakan sama ayah kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa, kemudian singkat ceritanya dikeluarkan dari surga. Ini peristiwa yang kita harus tahu, karena dengan makan buah ini Nabi Adam mendapatkan 4 hal. 4 hal ini semuanya keburukan. Yang pertama, jatuh kepada maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 121, wa asa adamu rabbahu faghawa. Adam memaksiati Rabbnya, faghawa, dan dia tersesat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melakukan itab kepada Adam dan Hawa. Itab ini bisa kita terjemahkan celaan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Allah menyeru kepada Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon ini? Wa aqul lakuma, dan aku berkata kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua, kata Allah. Allah itab. Kemudian yang ketiga, ternyata awalnya berpakaian, setelah itu karena makan buah yang dilarang terbuka auratnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari sini kita dapat pelajaran bahwa membuka aurat itu bukan kemuliaan, tapi kehinaan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 22, falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Ketika Nabi Adam dan Hawa mencicipi
memakan buah larangan, badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat keduanya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, maka keduanya mulailah menutupi auratnya dengan dengan dedaunan yang ada di pohon sorga situ. Jadi orang atau siapapun yang buka aurat ini bukan mulia, bukan modern, bukan. Kemudian yang keempat, keduanya jadi celaka. Allah berfirman di surat Thaha, ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ini adalah musuhmu, musuh untuk istrimu. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari sorga. Fatashqa, engkau akan celaka. Ini menunjukkan bahwa maksiat itu mendatangkan kecelakaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfarnya Nabi Adam yang kita juga sering membacanya. Oleh karena itu Allah ingatkan Bapak Ibu kepada kita semua sebagaimana yang di surat Al-A'raf, jangan sampai kita ini terpedaya sama iblis dan bala tentaranya. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Subhanallah. Jadi Allah manggil kita manusia adalah anak cucu Adam, bukan anak cucu monyet. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah syaitan atau iblis memperdayakan kalian. Allah wanti-wanti kita, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia dulu telah mengeluarkan orang tua kalian, dua orang tua kalian dari sorga. Iblis telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, untuk menghinakan keduanya, untuk mengambil pakaian keduanya, melepaskan pakaian keduanya dan memperlihatkan aurat keduanya. Ya Allah subhanallah, ketika ngikuti iblis, bisikan iblis, jadi terhina. Allah bilang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, keturunan-keturunannya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita sebagai manusia biasa ya tidak bisa melihat iblis dan bala tentaranya dari jin itu. Ya, normalnya seperti itu. Berarti kalau yang bisa ngelihat ini enggak normal nih. Ya. Normalnya Allah bilang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Bapak Ibu, ikhwah akhwat yang Allah muliakan. Nah, dari sinilah maka judul kita, kajian kita yakni mewaspadai perangkap-perangkap syaitan. Jadi perang syaitan itu ya ada punya perangkap. Kita akan bahas di sini 3 perangkap insyaallah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jangan sampai kita terpedaya sama iblis dan bala tentaranya. Ini pertempuran, peperangan yang dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Cuma sayang banyak di antara kita ini yang tidak merasa kalau kita sedang berada dalam peperangan dengan iblis dan bala tentaranya. Iblis itu bersumpah Bapak Ibu dengan sumpahnya akan menyesatkan manusia. Ya, makanya kita harus tahu perangkap-perangkap dan insyaallah dengan singkat kita bahas 3 perangkap iblis. Karena iblis itu minta sama Allah
untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan permintaan iblis. Ya, ini menunjukkan doa itu ya walaupun seburuk-buruk makhluk dikabulkan sama Allah. Makanya aneh kalau ada orang yang enggak mau doa sama Allah. Iblis saja dikabulkan doanya sama Allah. Allah bilang innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Jadi iblis ini dikecualikan, enggak mati-mati sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang Allah muliakan, uslub atau perangkap yang pertama yang dibuat oleh iblis dan bala tentaranya adalah yang pertama dengan metode al-igwa. Al-igwa itu artinya penyesatan, dan ini diambil diantaranya dari firman Allah di surat Shad ayat 82 sampai 83. Allah Ta'ala berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, karena engkau dengan izahmu ya Allah, karena engkau menghukumi aku sesat. Di sebagian ayat yang lain iblis bilang la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis dan janji iblis akan menyesatkan mereka. Maksud mereka di sini anak cucu Adam, kita semua. Kita ini anak cucu Adam, ya. Maka kita enggak mau dibilang dari keturunan nyomet, ya. Anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini sumpah dan janji iblis. Nah, igwa iblis, yes. Jadi penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya itu, kata ulama, ala maratib, ada martabat-martabatnya. Targetnya paling tinggi apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Yang penting ini perangkap-perangkap yang dibuat oleh iblis agar kita masuk ke situ. Yang pertama, martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, an yad'u ibna Adam ilal kufri wa syirki, mengajak, mendakwahi anak cucu Adam kepada kekafiran dan kesyirikan. Gimana caranya agar anak cucu Adam itu kafir sama Allah, menyekutukan Allah, melakukan dosa yang sangat dan paling besar. Karena kalau orang melakukan kesyirikan, kekufuran, enggak diampuni dosanya sama Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oleh karena itu di surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17 Allah berfirman, kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaannya seperti perumpamaan syaitan ketika berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Maka ketika manusia telah kafir, setan yang menggodanya berkata, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut sama Allah Rabb alam semesta. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Akibat keduanya itu, kata Allah, keduanya antara yang menggoda dan digoda, setan dan yang nurut sama godaan syaitan, itu finnar, kata Allah, berada di neraka, kekal keduanya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, itu balasan orang-orang yang zalim. Ini martabat yang pertama. Perangkapnya disesatkan, bisa enggak nih jadi kufur? Kalau enggak bisa mengkufurkan manusia, turun kepada godaan yang di bawah dari itu, digoda untuk melakukan, disebutkan di sini al-ibtida'u fid din, mengada-ada dalam urusan agama, melakukan bid'ah. Makanya ulama bilang al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat, siapapun orang melakukan maksiat tahu kalau ini maksiat, kalau ini salah, ini keliru. Tapi kalau
Bid'ah orang nggak tahu kalau ini maksiat dan susah tobatnya. Loh, apakah ada orang yang melakukan amalan tapi keliru? Ada. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-102 sampai 103 Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami habarkan kepada engkau tentang orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yani mereka itu adalah orang yang usaha amalan mereka di dunia ini sia-sia belaka. Tidak dapat pahala, tidak dapat ajar, tapi mereka mengira mereka melakukan amalan itu sebaik-baiknya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka itu melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nah, kalau nggak bisa menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang baru, membuat bid'ah dalam agama, iblis dan bala tentaranya menurunkan targetnya. Mereka mendakwahi manusia untuk melakukan dosa besar seperti zina, riba, minum khamar, durhaka sama kedua orang tua, sihir dan seterusnya. Kalau nggak mampu, diturunkan targetnya, yakni ad-da'watu ila saghairiz dzunub, menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap sepele. Oh, ini mah nggak apa-apa, ringan dah gitu ya. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, ulama bilang la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'a al-israr. La kabirata ma'at taubah, tidak ada dosa besar kalau ditaubati, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi sebagian kita ini tertipu sama syaitan, sama iblis. Ini dosa kecil nggak apa-apa, kemudian lakukan sehingga terjerembab dan masuk pada perangkap iblis ini. Kemudian yang kelima, targetnya menjadi kafir nggak bisa, melakukan bid'ah nggak bisa, dosa besar nggak bisa, dosa kecil juga nggak bisa. Iblis turunkan targetnya dan bala tentaranya. Targetnya apa? Ad-da'watu ilal mubahati allati la thawaba fiha wa la iqab. Mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang mubah yang nggak ada pahala, nggak ada siksaan di situ, tapi berlebih-lebihan. Ini kan mubah, ya, tidur mubah, tapi tidur terus, tidur mulu dari pagi sampai sore, ya. Apalagi nanti puasa nih, ada sebagian orang pakai hadis yang lemah, ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi hidupnya tidur mulu, ya. Ini masuk sama godaan iblis sama syaitan, ya. Terus cari makan minum boleh mubah, tapi muter-muter untuk makan, ya, sampai jalan-jalan khusus untuk cari makan. Ini jangan-jangan masuk ke perangkap iblis ini. Mau naik sepedaan, iya sepedaan, bikin kelompok klub sepedaan, akhirnya jalan-jalan berhari-hari muter ngelilingi Jawa, lah ngaji, wala baca Quran, wala keluarganya juga ditinggalkan, ya, betul mubah. Tetapi ketika meninggalkan hal-hal yang lebih baik, berarti sudah masuk kepada perangkap iblis, perangkap syaitan. Ini yang kelima. Perangkap yang kedua Bapak iblis, yang pertama igwa, yang kedua adalah tazyin, menghias-hiasi. Menghias-hiasi itu artinya memandang perbuatan jahat jadi bagus, memandang perbuatan bagus jadi jelek. Ini pun perangkapnya iblis. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Hijr ayat ke-39. Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bilang, wahai Rabbku, karena
kau hukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum, aku akan mentazyin untuk mereka. Tazyin ini bukan hanya memandang perbuatan jahat seakan-akan baik, tapi juga memandang perbuatan buruk, perbuatan baik jadi jahat. Makanya terjemahannya, kalau terjemahan hanya sekedar memandang perbuatan jahat seakan baik, ini kurang. Karena penjelasan dari ulama itu dua itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazyinu syaitan linnas. Jadi syaitan membuat jelek jadi indah, indah jadi jelek, itu dengan beberapa hal. Kita lihat ya, yang pertama, syaitan itu syaitan atau iblis dan bala tentaranya membuat nama untuk hal-hal yang jelek, yang maksiat, bi asma muhabbabah ilan nas, dengan nama-nama yang disukai oleh manusia, ya, supaya samar tuh. Jadi ada maksiat kemudian diubah-ubah namanya sehingga manusia pertama jadi tidak membenci, malah senang. Itu perangkap syaitan itu, ya. Dan itu dilakukan sama syaitan, sama iblis. Kan tadi kita baca surat Toha ayat 120, setan iblis bilang ke Nabi Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon kekekalan? Padahal pohon ini pohon larangan, tapi diubah namanya sama iblis dengan menjadi pohon kekekalan. Nah, setan dari kalangan manusia dan jin, pengikut iblis ini, menggunakan cara ini. Nama-nama yang maksiat diubah, nama-namanya yang jelek itu jadi hal yang bagus. Contohnya misalkan riswah. Kita tahu ya, riswah itu apa namanya? Menyuap. Ya, sama mereka diubah menjadi apa? Ini hadiah. Ya, lihat namanya jadi berubah jadi hadiah. Padahal hadiah menurut kita dan menurut orang itu ini riswah. Ada orang nggak bisa masuk ke kerjaan tertentu menjadi apalah ya, berapa maunya kalau bahasa Jawa, wanipiro, ya, wanipiro, ada sekian ratus juta masuk. Ini namanya riswah dan nggak berkah. Orang yang masuk dengan menyogok itu nggak berkah. Makanya Rasul kita SAW bersabda, la'natullahi 'ala ar-rasi wal murtashi. Laknat Allah menimpa orang yang menyogok dan yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap. Tapi iblis pintar bikin perangkapnya. Ini bukan riswah nih, tapi ini apa? Hadiah. Kemudian contoh yang lain Bapak Ibu, riba dikatakan sebagai bunga. Contoh yang lain apa tuh? Tabarrud, enggak pakai jilbab, ya, disebut ini modern. Ya, semakin modern wanita semakin telanjang. Nah itu, padahal kita tahu kan, telanjang itu akibat dari perbuatan yang keliru. Orang tua kita Adam dan Hawa karena makan buah yang dilarang jadi kelihatan auratnya. Nah, kemudian kita bilang yang telanjang itu ini sebuah kemajuan. Lah, ini godaan syaitan Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada lagi khamar. Khamar ya. Khamar ini minuman keras. Minuman keras dibilang apa sama syayatinul insi wal jin? Minuman ruhiyah. Ya, masyrubat ruhiyah. Ya. Jadi nama-namanya Masya Allah. Ada namanya disebut apa itu?
minuman laki-laki misalnya, macam-macam lah nama-namanya, padahal itu semua terlaknat. Nah, satu sisi ya, Masya Allah hujan berkah ya. Nah, tapi jangan semakin ngantuk ini tidur gitu. Tadi iblis dan bala tentaranya menamakan maksiat jadi apa? Jadi yang baik-baik. Begitu juga kebalikannya. Menamakan yang baik-baik jadi buruk. Contohnya hijab syar'i, wanita pakai jilbab dibilang keterbelakangan. Orang yang berpegang teguh sama Quran dan Sunnah dibilang fanatik, ta'assub, ya. Kemudian orang yang mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam, dibilang teroris misalkan. Ya. Ini juga uslub apa? Uslub yang dilakukan sama syaitan, sama iblis. Berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, terakhir ya, uslub yang ketiga. Uslub yang ketiga ini adalah as-sadd an sabilillah. Metode yang ketiga, perangkap yang ketiga ini adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Dalilnya surat Al-A'raf, bisa kita lihat ayat 16 sampai 17. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan iblis, qala fa bima aghwaytani, karena kau hukumi aku sesat ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku datangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan niscaya engkau tidak dapati kebanyakan mereka bisa bersyukur. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini metode yang ketiga, perangkap dari iblis adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Siapakah yang menghalangi manusia untuk sholat ke masjid? Itu anak buahnya iblis. Ya. Siapa yang menghalangi manusia berbakti sama kedua orang tua? Anak buahnya iblis. Siapa yang menghalangi manusia dari melakukan silaturahim? Anak buahnya iblis. Siapa yang menghalangi manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu anak buahnya iblis, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Siapa yang menghalangi manusia dari mengeluarkan zakat dan sedekah? Itu juga mereka, anak buahnya iblis, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah tiga metode, tiga perangkap yang Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita anak cucu Adam ini mewaspadainya. Ada ikhwa tadi, penyesatan ya, dari kekufuran, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian hal-hal yang mubah yang kita konsumsi berlebihan. Kemudian berikutnya adalah tazyin, berikutnya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kita, saya tutup kajian kita di pagi hari ini, saya bacakan sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2813. Yang kita harus tahu bahwa setan itu atau iblis dan bala tentaranya itu tidak pernah putus asa untuk menggoda manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, di lautan. Tsumma yab'asu sarayahu, kemudian iblis mengirimkan pasukannya, yakni anak buahnya, bala tentaranya.
fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya, paling tinggi kedudukannya, maksudnya paling dekat kedudukannya dengan iblis, itu yang paling hebat menggodanya. Yaji'u ahaduhum, datang salah satu mereka ke iblis, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, iblis menjawab, ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apapun. Summa yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi salah satu dari mereka ke iblis, kemudian dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku tidaklah meninggalkan orang yang aku goda, melainkan dia telah bercerai antara suami dan istrinya. Jadi ini godaan iblis kepada orang yang berpasangan. Qal fayudni, kemudian didekatkan nih setan yang bisa menggoda ini, yang bisa menceraikan suami istri. Wa yaqul, dan iblis berkata, ni'ma anta, sebaik-baik anak buah itu kamu nih, yang bisa menggoda sampai bisa menceraikan suami istri. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, menggoda istri orang, menggoda atau membuat cerai antara laki-laki dan perempuan ini bahaya. Dan iblis senang kalau ada suami istri bercerai. Ini yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kajian yang singkat ini. Jika ada pertanyaan silakan, atau ada tambahan masukan idhafat silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sumpah, kebanyakan kan ini pedagang-pedagang entah di Indonesia ini ya, atau orang jual beli itu biasanya mengatasnamakan Allah ya, dan kadang-kadang bilang gini, demi Allah dagangan ini bagus, kadang padahal kurang bagus. Terus akhirnya ada lagi yang bilang, oh ini saya jual pokoknya saja ini, bilang gitu, saya nggak cari untung, padahal saya udah nyari untung ya. Terus yang pertama itu. Yang kedua, banyak orang Indonesia ini katanya orang Muslim, tapi dia masih melakukan ritual-ritual yang katanya bukan yang diajarkan oleh Muslim. Contoh sehabis kematian banyak ada ritual-ritual lagi, itu ada ritual yang ya 3 hari, 7 hari. Nah kita udah kasih tahu ini bukan ajaran gitu. Tadi dia bilang gini, wah nggak enak sama ini, istilahnya istilah lingkungan sini biasanya sudah adat begini gitu. Kalau kita nanti menyalahi adat ini gitu, terus gimana Ustaz sikap kita itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Allah barik fiik. Masya Allah. Langsung dijawab Pak ya. Masya Allah, ada 2 pertanyaan yang sangat bagus ya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkaitan dengan muamalah. Ada di antara kita melakukan jual beli itu sampai bersumpah-sumpah ini bagus nih barangnya, padahal ternyata ada cacatnya, aibnya. Ini bagaimana? Ikhwah yang Allah muliakan, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam semua hal itu ada aturan, termasuk masalah muamalah, jual beli. Kita dalam berjual beli bukan yang penting untung, enggak. Islam itu lihat berkah atau tidak jual beli kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyar. Maksudnya khiyar di sini khiyar majlis ya. Banyak di antara kita insyaallah paham tentang khiyar majlis. Kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia menjelaskan, kalau dia jujur
wa bayyana dan menjelaskan. Maksud menjelaskan itu dia jelaskan nih barang saya jual tapi ada aibnya di sini. Saya jual sudah saya pakai karena sudah dipakai ya, aibnya ini cacatnya. Kalau mau beli silakan, kalau enggak tidak mengapa. Ya, pasti nanti ada yang beli. Insyaallah, harus yakin. Tapi harus jujur kita dan menjelaskan apa adanya. Ya. Burikalahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi jual belinya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau melakukan kedustaan, bohong, wa katama, katam ini menyembunyikan aib, akan dihilangkan keberkahannya. Ada orang dia jual mobil motor, dibagusi itu luarnya, tapi mesinnya rusak, nggak dikasih tahu, harganya mahal, hampir sama dengan yang baru atau sama misalkan. Dia bilang ini bagus nih mobil nih, bener nih bagus, dibeli harga mahal. Padahal kalau ada aibnya turunkan harganya kan, harus sesuai dengan penggunaannya berapa lama, kemudian cacatnya berapa, nilai dari barang yang dijual jadi turun. Ini dibilang ini bagus nih, ini bohong. Apa kata Rasul? Muhiqat barakatu bai'ihima, hilang keberkahan jual belinya. Betul dapat duit, betul dapat harta, tapi nggak berkah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kaya dari nipu ini nggak bahagia. Datang sakitnya habis sampai hartanya, dia berobat ke sana kemari, masuk ke kota A, kota B, cari yang bisa ngobatin, nggak bisa, sampai habis hartanya. Itu banyak seperti itu. Atau sakit keluarganya yang lainnya, atau kebakaran, atau hidupnya nggak berkah, susah. Ini gara-gara tidak jujur. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum berdagang kita belajar fikih dagang. Makanya ulama itu dalam masalah ini menulis tuh kitab tentang muamalat. Ada dalam kitab fikih Kitabul Buyu', ya, kitab tentang jual beli, macam-macam disebutkan. Tapi adab-adabnya juga disebutkan dalam Islam ini, bukan hanya sekedar jual beli saja. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tentang ini Pak ya, apa? Ya, ritual-ritual yang itu tidak ada dalam Islam, kemudian dilakukan sama sebagian kita kaum muslimin, sebagian saudara kita kaum muslimin. Itu gimana? Ya, tadi iblis itu pinter menggoda orang, pertama untuk melakukan kesyirikan supaya jatuh masuk neraka kekal. Ketika nggak bisa, digoda tuh untuk melakukan hal-hal yang bid'ah, al-ibtida' fid din. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu syara'u lahum minad din, yang membuat syariat agama, malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi kalau ada di antara kita bilang ini wajib loh, ini sunnah loh, ini bagus loh, tapi enggak ada dasarnya, ini bahaya, masuk ke dalam ayat ini. Ya. Dan Rasul bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Kalau kita melakukan hal yang baru, ritual-ritual yang tidak ada dasar dari Islam, kemudian kita bilang ini dari Islam, kita tanya ini ibadah bukan? Kalau dibilang ibadah, harus ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, Rasul bilang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita tentunya pertama dan terutama terus belajar supaya punya sikap yang bagus. Kalau misalkan kita tahu ini amalan nggak ada nih, ritual nggak ada sunnahnya, maka kita berusaha untuk menjauhinya sikap kita. Kemudian kalau diajak gimana? Ya kita harus punya prinsip, kita menolak baik-baik. Ini tidak ada dari agama, ya, dan ini kan hak kita, hak asasi manusia, ya. Dan ketika kita menolak ritual-ritual yang tidak ada syariatnya, apakah kita jadi orang yang eksklusif atau tidak mau nyampur sama masyarakat? Tidak. Kita harus juga bisa memilih mana yang bisa, mana yang tidak. Kita harus tetap berada di depan. Kalau ada kerja bakti, ya kerja bakti. Kalau ada masyarakat yang butuh bantuan, kita bantu nomor pertama, nomor satu. Musyawarah, mufakat dan seterusnya nomor satu. Tapi kalau acara-acara ritual-ritual kesyirikan, ritual bid'ah yang ngarang-ngarang, ya kita harus bersikap sebagaimana yang dituntut sebagai hamba Allah, yakni menjauhi maksiat dan menjauhi bid'ah, tapi terus tetap dengan hikmah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Kita kesempatan bertanya. Jadi masalah topik yang saya bicarakan, masalah perangkap setan yang pertama, tapi yang paling bawah, yang terhukum dengan mubah, yang berlebih-lebihan itu, atau istilahnya gulu. Nah, kalau dalam masalah ibadah, gulu dalam masalah ibadah termasuk perangkap setan atau tidak? Dan batasan gulu dalam beribadah itu apa? Dan berhukum apa dia gulu dalam beribadah? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Perangkap setan pertama kesyirikan, kufur, kemudian bid'ah, kemudian yang ketiga tadi dosa besar, kemudian dosa kecil yang mubah-mubah. Ini juga sebagai tunggangan syaitan untuk menjebak orang, menjebak kita semua. Jadi yang mestinya kita melakukan perbuatan yang terbaik jadi enggak gitu. Ya. Karena kita nanti ikhwah dikabarkan oleh Allah, wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrah. Hari hasrah. Hasrah itu artinya apa? Hasrah ini hari penyesalan. Kenapa disebut hari penyesalan? Karena semua kita akan nyesal. Tidak ada kekecualian. Yang jahatnya nyesal, yang baiknya nyesal. Yang jahatnya nyesal kenapa berbuat jahat, kenapa berbuat maksiat. Yang baiknya nyesal kenapa dulu di dunia tidak sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kurang. Makanya di antara kita kalaupun sudah ana sudah melakukan ibadah, mesti ada kekurangan. Ya. Nah, tentang masalah hal yang mubah kita lakukan berlebihan, ini namanya gulu. Ini memang enggak boleh. Jadi perangkap yang di bawah itu. Ada ibadah yang dilakukan berlebihan. Ini namanya apa? Gulu juga. Dan Rasul bilang iyyakum wal ghulu. Hati-hati dari perbuatan gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat gulu, berlebihan. Berlebihan dalam masalah ibadah ini bisa masuk ke bid'ah. Berarti masuk ke perangkap kedua. Karena masalah ibadah. Di masa Nabi, dalam hadis Anas bin Malik, hadisnya riwayat Bukhari, ya, ada 3 sahabat datang ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, ya, yang 3 sahabat ini nanya tentang ibadah Nabi dan dijawab oleh istri-istri Nabi. Setelah dijawab, di hadis itu disebut ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka itu menganggap sedikit, karena memang ibadah Nabi itu enggak macam-macam.
Kemudian mereka bilang, aina nahnu minan nabi, di mana posisi kedudukan kita dari nabi? Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Akhirnya salah satu mereka bilang, saya akan puasa terus, tidak akan buka-buka. Salah satu mereka, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Salah satu dari mereka, untuk mau ibadah itu, saya nggak akan mau menikah dengan wanita. Ini a'tazilun nisa. 3 sahabat ini berkata demikian, didengar sama Nabi SAW. Nabi nggak diam. Nabi berkata di depan sahabat, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Amma ana, kata Rasul, adapun saya inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Nabi bilang, aku orang yang paling bertakwa dan paling takut sama Allah daripada kalian. Ini bukan kesombongan. Ini Nabi betul-betul mau menjelaskan tidak ada yang paling bertakwa dan yang paling takut kecuali Nabi SAW. Dan Nabi pun berkata, aku sholat malam, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang benci sunnahku bukan termasuk golonganku. Lihat, ahlus sunnah atau nabi atau sunnah itu berada di pertengahan antara sikap ekstrim dan berkurang-kurang. Diambil dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Contohnya ada yang ekstrim dalam masalah pernikahan, dalam masalah puasa. Di satu sisi ada yang ingin puasa terus, nggak buka-buka. Ini Nabi celak. Di sisi yang lain ini kurang, ya, buka terus, nggak puasa-puasa. Bulan Ramadan pun uncang-uncang kaki tuh, ya, ditutup pakai hordeng yang berwarna hijau. Terus ada yang lepas ngerokok, makan, ya. Tapi Nabi puasa, Nabi juga berbuka, pertengahan. Di sisi lain ada yang ekstrim, sholat malam terus nggak tidur-tidur. Di sisi lain ada yang tidur mulu, nggak sholat-sholat. Di sisi lain ada yang dari sahabat, anda nggak mau nikah, nggak mau disibukkan dengan urusan istri, kalau sakit gimana dan seterusnya, apalagi kalau sudah punya anak-anak, terganggu ibadah, akhirnya nggak mau nikah deh sudah. Di sisi lain ini maunya ibadah tok, ya. Di sisi yang lain ada yang nikah mulu, nggak ibadah-ibadah, ya. Nabi SAW nikah. Lihat, berarti berlebih-lebihan itu tidak sesuai sunnah dan bisa masuk ke perangkap yang kedua, ke martabat yang kedua tadi, iya, al-ibtida'u fid din. Makanya Nabi SAW berkata, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Walan yushada ahadun illa ghalabah, tidak ada yang memberat-beratkan dirinya dalam masalah agama, pasti dia dikalahkan, pasti itu. Makanya Nabi SAW kan bilang, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dicinta oleh Allah yang dawam walaupun sedikit. Yang sedikit, kita sedikit, tapi dawam. Masya Allah, banyak orang yang semangat di awal dengar pengajian, Masya Allah, ini tentang Quran misalkan, Masya Allah, baru semangat sehari dia hafal, dia mengaji 10 juz misalkan, nggak lama, mungkin sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, Masya Allah, habis itu nggak ngaji-ngaji lagi, ya. Ini karena salah, ya. Jadi apalagi berlebihan yang tidak ada sunnahnya. Nah, kembalinya gimana sikap kita? Baliklah ke sunnah. Sunnah Nabi SAW ini yang moderat, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang. Lihat kata Rasul apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Yang dimaksud dengan kemoderatan itu berarti ngikuti sunnah. Karena ada orang yang berlebihan nggak mau nikah, ya, ada yang nikah mulu, ada yang puasa mulu, ada yang tidak puasa, tapi sunnah itu moderat di pertengahan. Makanya kalau ada yang mengatakan ngikut Nabi itu ekstrem, teroris, ini nggak benar, nggak ada itu, ya. Ini saja Bapak, mudah-mudahan manfaat.
ya waktunya ana kira cukup untuk tanya jawab. Saya tutup dulu, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah kasih pahala pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.